Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Allahumma sahhirli quluba ibadika. Hamim bimahabbatika daimatan qaimatan alad dawami bidawami laili wan nahar wa anta muqallibul qulub wal absar ya muqallibul qulub wal absar. Ya Ajid, Ya Jabar, Ya Mu'in, Ya Satar, unsurna nasron ajija, wa fatahna fatham mubina. Para sahabatku dan para pemirsa YouTube kami yang budiman, izinkanlah bersama ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menuju zat Tuhan. Untuk menemui zatnya, kendaraan pertama yang harus digunakan adalah akal dan pikiran melalui tafakur. Namun, akal itu memiliki batasan. Akal murni inilah yang disebut Jibril. Jibril hanya mampu mencapai langit kelima dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad. Dia tidak mampu menembus langit ketujuh. Kendaraan yang kedua adalah hati dan kolbu. Wujud termurni dari kolbu adalah Ruh Kudus atau Ruh Suci. Ruh Suci ini juga tidak sanggup mencapai langit ketujuh, hanya mampu sampai langit keenam. Kendaraan selanjutnya adalah Nur Muhammad. Wujud murni dari Nur Insan. Hanya Nur Muhammad yang mampu mencapai langit ketujuh. Namun zat Allah juga tidak ada di sana. Yang ada hanyalah hamparan cahayanya. Di atas langit kelima, akal tidak lagi mampu menyerapnya sehingga akal menjadi kolap dan tidak berfungsi lagi. Di atas langit keenam, kolbu menggambarkan pengalaman berupa kegembiraan yang luar biasa. Namun kolbu pun akhirnya kolap, tidak mampu lagi menembus langit ketujuh. Baik, kita mulai langkah menuju zat Allah. Perjalanan menuju zat Allah adalah perjalanan spiritual yang mendalam, di mana berbagai tahap dan tingkatan harus diawali oleh jiwa yang ingin mencapai hakikatnya. Dalam proses ini ada 3 kendaraan utama yang digunakan untuk mendekat kepada Allah: akal pikiran, kolbu, dan Nur Muhammad. Setiap kendaraan memiliki peran masing-masing dan tingkat pencapaian yang berbeda serta keterbatasannya. 1. Kendaraan pertama, akal dan pikiran melalui tafakur. Langkah awal dalam pendekatan atau mendekati zat Allah dimulai dengan penggunaan akal dan pikiran. Akal manusia adalah alat yang luar biasa dalam memahami tanda-tanda kehadiran Allah di alam semesta. Melalui tafakur atau meditasi atau perenungan mendalam, akal dapat menembus berbagai lapisan pengetahuan dan kesadaran tentang Allah. Tafakur adalah proses perenungan kebesaran ciptaan Allah, menyadari keteraturan alam, dan memahami hikmah di balik segala sesuatu. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, Allah menganjurkan manusia untuk menggunakan akal untuk memahami ciptaannya, yaitu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Namun akal ini memiliki keterbatasan. Meskipun akal adalah alat yang tajam dalam menelusuri berbagai realitas fisik dan metafisik, pada akhirnya akal tidak bisa menembus hakikat zat Allah yang mutlak. Akal murni inilah yang dalam konteks spiritual dikenal sebagai Jibril, malaikat yang membawa wahyu. Dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Jibril hanya mampu mencapai langit yang kelima.
Setelah itu Jibril tidak lagi mampu melanjutkan perjalanan karena keterbatasannya dalam menghadapi cahaya ilahi yang lebih tinggi. Di langit kelima di sini melambangkan batasan akal murni, di mana akal manusia tidak lagi mampu menampung cahaya yang lebih tinggi. Di atas tingkatan ini, akal kehilangan kemampuannya untuk berfungsi karena kebenaran ilahi yang dihadapinya begitu mendalam dan di luar jangkauan pikiran rasional. Akal meskipun sangat berharga, tidak bisa membawa seseorang menuju zat Allah. 2. Kendaraan yang kedua yaitu kolbu dan hati. Setelah akal mencapai keterbatasannya, atau setelah akal mencapai batasnya, langkah berikutnya adalah menggunakan kolbu atau hati, sebagaimana kendaraan menuju Allah. Sebagai kendaraan menuju Allah, kolbu adalah pusat kesadaran spiritual dalam diri manusia dan merupakan tempat di mana ruh suci bersemayam. Wujud termurni dari kolbu ini dikenal sebagai Ruh Kudus atau Ruh Suci, yang mewakili kesucian hati yang telah disucikan dari segala noda duniawi. Roh Kudus mampu membawa seseorang menuju langit keenam dalam perjalanan spiritual. Di sini kolbu dapat mengalami berbagai perasaan kegembiraan, kebahagiaan, dan kedekatan dengan Allah yang sangat dalam. Kolbu yang telah mencapai kesadaran rohani ini mampu menangkap cahaya ilahi dengan lebih murni dibandingkan akal. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 89, Allah berfirman tentang pentingnya hati dalam mengenalinya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Namun seperti juga akal, kolbu pun memiliki keterbatasannya. Ketika mencapai langit keenam, kolbu mulai menyadari bahwa kegembiraan dan keindahan yang dirasakan adalah pantulan dari cahaya ilahi. Namun kolbu tidak mampu menembus langit ketujuh, di mana cahaya ilahi begitu intens dan tak terbatas. Pada titik ini, kolbu mengalami kolaps karena tidak lagi mampu menanggung kedalaman rahasia ilahi. Kolbu hanya bisa menyerap kebenaran ilahi hingga tingkat tertentu sebelum akhirnya tidak mampu melanjutkan perjalanannya. 3. Kendaraan ketiga yaitu Nur Muhammad. Kendaraan terakhir dalam perjalanan menuju zat Allah adalah Nur Muhammad, yaitu wujud murni dari Nur Insan. Nur Muhammad adalah cahaya Allah mulai penciptaan seluruh alam semesta dan ruh manusia. Nur Muhammad adalah satu-satunya kendaraan yang mampu menembus langit ketujuh, melampaui keterbatasan akal dan kolbu. Dalam tradisi Sufi, Nur Muhammad dianggap sebagai cahaya paling suci yang berfungsi sebagai perantara antara Allah dan makhluknya. Namun, meskipun Nur Muhammad mampu mencapai langit ketujuh, zat Allah tidak berada di sana. Apa yang ditemukan di langit ketujuh adalah hamparan cahaya ilahi, bukan zat Allah yang sebenarnya. Zat Allah tetap tak terjangkau dan tak terdefinisikan, bahkan oleh Nur Muhammad. Ini menggambarkan kesucian mutlak zat Allah yang berada di luar segala yang dapat dipahami, termasuk Nur Muhammad yang paling mulia. Hamparan cahaya di langit ketujuh adalah representasi dari manifestasi ilahi dalam bentuk cahaya, namun bukan zat Allah itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah mencapai tingkat spiritual tertinggi, zat Allah tetap berada di luar jangkauan, tak bisa diukur dan atau dipahami. Kolapsnya akal dan kolbu. Ketika seseorang memasuki langit kelima, akal murni tidak lagi mampu menampung cahaya ilahi dan menjadi kolap. Akal manusia meskipun sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, pada tingkat spiritual yang tinggi menjadi tidak relevan dalam menangkap hakikat zat Allah. Di langit keenam, kolbu mulai mengalami kegembiraan yang luar biasa. Namun pada akhirnya kolbu pun kolap, tidak mampu menembus langit ketujuh. Perjalanan ini menunjukkan bahwa hakikat zat Allah berada di luar kemampuan akal dan kolbu. Bahkan Nur Muhammad yang merupakan cahaya teragung hanya bisa mencapai hamparan cahayanya dan bukan zat Allah itu sendiri.
Zat Allah adalah transenden, tidak terjangkau, dan hanya dapat dirasakan melalui pengalaman yang sangat mendalam dan mistik di luar jangkauan akal dan kolbu. Jadi kesimpulannya, perjalanan menuju zat Allah melibatkan ketiga kendaraan utama, yaitu akal, kolbu, dan Nur Muhammad. Akal hanya mampu membawa seorang hingga langit kelima, di mana akhirnya kolab dan di hadapan cahaya ilahi. Kolbu pun hanya mampu mencapai langit keenam, mengalami kegembiraan spiritual, namun pada akhirnya juga kolab. Nur Muhammad adalah satu-satunya kendaraan yang mampu mencapai langit ketujuh, namun bahkan di sana zat Allah pun tidak terjangkau, hanya meninggalkan hamparan cahayanya. Zat Allah melampaui segala bentuk pemahaman dan pengalaman manusia. Zat Allah melampaui segala bentuk pemahaman dan pengalaman manusia, menjadikannya sebuah misteri ilahi yang tidak bisa digapai oleh akal, kolbu, ataupun cahaya manapun. Demikian kiranya ternyata memang menuju zat Allah itu adalah sampai hari ini belum bisa dilukiskan. Demikian kiranya penyampaian saya pada video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.